bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau sama dengan Allah. Yesus mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, apa pentingnya pernyataan ini? Karena pada zaman itu orang-orang Farisi ahli Taurat menganggapkan tidak ada orang yang lebih rohani lagi selain daripada Abraham. Di samping Allah mereka, yang kedua adalah Abraham. Urutan kedua, bukan Yesus. Dalam perspektif ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi. Maka untuk menegaskan, menjelaskan, atau memperbaharui pemahaman dan pemikiran orang Farisi itu, untuk itulah Yesus berkata, ya, bahwa dia sudah ada jauh sebelum Abraham itu ada. Yohanes pasal 8 ayat 8, Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya sudah singgung tadi, ini di bagian-bagian paling awal. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini banyak juga orang Kristen yang berpikir, ya setelah Allah yang paling rohani, yang kedua adalah Abraham. Maka dinobatkan Abraham itu sebagai nenek moyang percaya. Lalu waktu mereka mendengar tentang Yesus, mereka menolak. Yesus itu sebagai Allah. Karena langsung melewati melampaui daripada posisi Abraham. Mereka menolak. Tapi mereka tidak paham, mereka tidak mengerti. Bahwa jauh sebelum Abraham Allah. Sorry, jauh sebelum Abraham ada. Lahir ke dunia ini. Yesus sudah ada. Karena dia adalah Allah. Pencipta Abraham. Jauh sebelum Abraham dinobatkan menjadi nenek moyang percaya. Yesus sudah lebih dahulu. Itu kan. Jauh sebelum Abraham dipanggil menjadi nabi. Yesus sudah lebih dulu menjadi Tuhan. Karena dia adalah Allah yang juga memanggil, memilih, menetapkan, menjadikan Abraham menjadi nenek moyang percaya. Hal ini mau membuktikan ya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan itu terbukti sejak dari awal muasalnya dia sudah ada dan sudah langsung jadi Allah. Bukan baru di perjanjian baru dia baru menjadi Allah, bukan. Tolong juga jangan sampai salah juga pemahaman kita ya Bapak Ibu ya. Bukan baru di perjanjian baru loh Yesus itu baru menjadi Tuhan, bukan. Jangan salah lagi kita. Karena ada sekarang orang Kristen juga yang menganggap Yesus itu baru menjadi Tuhan di perjanjian baru. Itu sesat itu. Sebelum perjanjian baru datang, sebelum perjanjian lama datang, Yesus itu sudah ada karena dia Allah. Kalaupun baru di perjanjian baru, Yesus secara konkret hadir ke dunia ini, itu adalah dalam rangka mewujud nyatakan kehadiran Allah yang berwujud roh itu menjadi berwujud konkret atau real di hadapan manusia. Itu maksud dari kehadiran Yesus menjadi manusia yang dicatat dalam perjanjian baru. Bukan baru perjanjian baru, datang baru Yesus menjadi Allah. Bukan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi jangan sampai kita salah paham, akhirnya paham kita salah. Dan ujungnya nanti pengajaran kita juga jadi salah. Jangan sampai. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah maksud dari perkataan Yesus di dalam Yohanes pasal 20 ayat 28 sampai 95 menegaskan sebenarnya.
Ya, jadi walaupun orang-orang di perjanjian lama belum melihat Yesus secara fisik, tapi Yesus itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Walaupun belum mereka lihat Yesus itu secara fisik. Karena Yesus itu adalah Allah. Memang dalam konteks ini, si Thomas yang susah percaya ini, ya kalau dalam bahasa kampung saya agak si juga rukung lah dia. Dia udah melihat Yesus secara kasat mata, tapi nggak percaya juga, itu masalahnya. Maka Yesus katakan di sini, ya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang di perjanjian baru termasuk Thomas ini kan harusnya bersyukur. Karena Yesus secara fisik dia bisa lihat dengan kasat mata. Tapi di situ pun dia tidak langsung juga percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Maka untuk itulah Tuhan Yesus katakan berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Artinya apa? Bagi kita yang tidak yang belum melihat Yesus secara fisik karena kita ya lahirnya itu ya setelah era perjanjian baru. Tidak berarti kita terhalangi untuk percaya dan bertobat kepada Yesus sebagai Tuhan. Enggak. Karena dikatakan di sini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Artinya apa? Mata rohani kita lah yang sudah cukup melihat dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Itu sudah cukup bagi kita untuk mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Karena di surga nanti kita juga akan melihat lagi kok secara terang benderang wajah daripada Allah kita itu sendiri. Dan pasti tidak jauh berbeda dengan wajah Yesus yang pernah muncul di dalam perjanjian baru secara fisik. Pasti tidak jauh beda. Nah, muncul pertanyaannya, apakah persis seperti yang kita lihat di poster-poster sehari-hari ini? Belum tentu Bapak Ibu. Karena semua poster-poster atau gambar-gambar tentang Yesus yang kita lihat hari-hari ini, sebenarnya itu adalah ya visualisasi atau penggambaran daripada Leonardo da Vinci, pelukis salah satu pelukis wajah Yesus. Itu kan gambaran personal dia. Jadi artinya apa? Belum tentu juga 100% wajah Yesus yang ada dalam poster termasuk yang ada di slide ini. Belum tentu 100%. Wajah Yesus atau wajah Allah yang sesungguhnya nanti akan kita jumpai di surga. Bisa juga berbeda. Tapi nggak usah kaget kalau berbeda. Karena kenapa? Yesus katakan dalam Yohanes pasal 20 ayat 28. Berbahagialah mereka yang tidak melihat secara kasat mata. Namun percaya. Muncul pertanyaan, Pak Tony, kalau kita hanya mengacu kepada perkataan Yesus yang mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Apakah kita sedang diajar untuk membabi buta? No, tidak juga. Mengapa? Karena sebenarnya dari Alkitab Perjanjian Lama termasuk Perjanjian Baru cukup bagi kita mendapatkan informasi sifat, karakter, gambaran daripada Allah itu sendiri. Jadi artinya apa? Tidak perlu, kita tidak disuruh oleh Tuhan Yesus mempercayai membabi buta, enggak. Ya. Nah, untuk menuntun dan mengarahkan kita, juga untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang karakter, wajah, penampilan Yesus yang sesungguhnya. Dan saya kira itu jauh lebih penting yang menjadi dasar kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan daripada hanya sekedar mengimani, mempertuhankan poster-poster Tuhan Yesus hari-hari. Maka saya sering juga katakan kepada orang-orang saya layani, jangan sampai mempertuhankan poster-poster Tuhan Yesus. Jangan sampai mempertuhankan patung-patung Yesus. Jangan. Pertuhankanlah Yesus yang ada di Alkitab.